Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menghadiri ke pelatihan teknik supervisi transaksi pembayaran. Oke, sebelum mulai, izinkan saya untuk mengawali dengan pantun dulu ya Bapak Ibu. Ke pantai main layang-layang. Harinya cerah karena ada matahari. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yongki. Saya pertanggal 1 September 2023 sudah bergabung di BCA di bagian Business Settlement Services dengan divisi Key Channel Settlement Services. Oke, kalau saya lihat semua peserta sudah Bapak Ibu. Nah, biar kita makin dekat dan juga biar makin cair suasananya, mungkin bisa memperkenalkan diri satu-satu dan diawali dengan penjugaan. Ya, mungkin bisa dimulai dari Ibu Sofi, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenalan dirinya semua. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, sebelum lanjut ke materi pelatihannya, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait uh, emergency exit dan lain-lain Bapak Ibu. Oke, kita kan nggak tahu nih akan ada amit-amit ya ada bencana atau apa. Jadi jika ada jadi bencana dan lain-lainnya, kita harus tahu dulu nih emergency exit di gedung ini ada di sebelah mana. Nah, untuk di ruangan ini ada di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu ya. Nanti di situ juga akan ada tanda untuk berkumpul di meeting point jika ada kebakaran atau gempa bumi. Lalu diharapkan juga Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu nih, biar training kita bisa berjalan dengan lancar semuanya. Lalu diharapkan juga telepon genggamnya bisa dimakan atau mungkin dibuat jadi silent mode agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita hari ini. Jika memang ada keperluan penting, Bapak izin untuk menerima teleponnya di luar ruangan Bapak Ibu semua. Lalu juga diharapkan Bapak Ibu tetap menjaga kebersihan ruang kelas ini agar kita sama-sama nyaman menggunakannya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan toilet ada di luar ruangan ini di sebelah kanan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk masuk ke materi ini, judul pelatihan kita hari ini adalah melakukan supervisi atas pemrosesan permohonan calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Dasar dari pelatihan ini adalah SKKNI tahun nomor 178 tahun 2022 dengan kode unit K66 SPP 04 009.2. Oke, ada sedikit kalimat motivasi nih Bapak Ibu untuk mengantar kita ke materi pembelajaran pada hari ini. Dari Ibu Syakuntala Devi, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga selalu memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Untuk itu, tujuan dari pelatihan kita hari ini adalah diharapkan Bapak Ibu semuanya ini dapat melakukan supervisi ini atas proses pembayaran permohonan calon pengguna sistem pembayaran retail industri secara teliti dan juga cermat. Oke, sebelum masuk ke inti materi pelatihan kita hari ini, saya akan memberikan sedikit gambaran umum mengenai unit kompetensi yang akan kita bahas. Jadi kenapa unit kompetensi ini penting? Karena ini kita berkaitan dengan proses pengelolaan instrumen sistem pembayaran Bapak Ibu, di mana pengguna sistem pembayaran ini itu terdiri dari korporat dan perorangan yang tentu saja punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya kepentingan yang berbeda-beda, dan juga bisa jadi beberapa calon pengguna itu yang belum memenuhi persyaratan, tapi sebenarnya mereka ini potensial. Nah, kita akan bahas semua, kita akan kupas semua pada materi pada hari ini. Dan juga terkait peralatan yang akan kita gunakan pada hari ini, tentu saja ada mesin pengolah data seperti komputer atau laptop yang sudah Bapak Ibu bawa semua, fasilitas internet, dan juga ada sistem product library yang di dalamnya itu ada detail-detail, mungkin ada istilah-istilah baru yang Bapak Ibu baru pernah dengar. Nah, nanti semua bisa dicari di dalam library ini. Lalu juga ada perlengkapan yang akan kita gunakan pada pelatihan ini seperti formulir dan tentu saja alat tulis. Dan pelatihan ini juga diharapkan menuntut sikap kerja yang teliti, karena kan kita akan melakukan proses supervisi, jadi ketelitian ini tuh dibutuhkan, dan tentu saja ada proses bertanggung jawab atas hasil review kita nih. Dan tentu saja ada poin penting di mana aspek kritis yang akan kita bahas pada materi pelatihan siang ini mengenai ketelitian dalam menilai hasil analisis kelayakan calon pengguna, dan juga bagaimana sih kita memberikan rekomendasi untuk calon pengguna dengan kondisi tertentu yang seperti saya sebutkan sebelumnya, mungkin secara persyaratan dia belum memenuhi ini, tapi sebenarnya nasabah itu potensial. Nah, kita akan kupas semua juga pada materi di siang hari ini. Lalu diharapkan melalui pelatihan ini Bapak Ibu tuh dapat menguasai 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
Harapannya dan dengan aspek kompetensi pengetahuan, Bapak Ibu tuh bisa mengenali nih apa sih risiko-risiko yang ada terkait dengan pengelolaan kegiatan instrumen sistem pembayaran ini, dan juga bagaimana sistem prosedurnya yang berlaku. Lalu juga dari sisi keterampilan, Bapak Ibu ini diharapkan dapat mengoperasikan mesin pengolah data dan juga melakukan proses pengolahan data yang standar. Dan juga dapat melakukan komunikasi nih Bapak Ibu, karena kan kita berhubungan dengan nasabah nih. Jadi diharapkan nih proses komunikasi kita, proses koordinasi kita, baik antar di internal kita sendiri maupun dengan pihak eksternal atau nasabah itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya tentu saja diharapkan sikap kerja yang ditampilkan itu di mana tingkat kerjaan kita bisa bertambah dan juga kita bisa bertanggung jawab, dan juga tentu saja harus mampu mengembangkan proses berpikir secara analitis. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan lanjut ke materi intinya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke materi intinya Bapak Ibu, mengenai aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Yaitu ada 2 poin ini yang akan kita pas, bagaimana cara memberikan persetujuan terhadap calon pengguna, dan juga bagaimana kita kasih rekomendasi terhadap calon pengguna dengan kondisi tertentu. Oke, kita akan mulai dari poin yang pertama, memberikan persetujuan calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Di sini kita akan melakukan proses analisa ya Bapak Ibu. Jadi kita akan cek nih calon pengguna ini apakah secara dokumentasi, secara pengisian data di form, secara kelengkapan dokumennya apakah sudah sesuai, sudah lengkap semua, sudah valid atau enggak, gitu kan. Lalu jika sudah, lalu akan dilanjutkan ke dalam proses persetujuan atau penolakan nih. Jadi ketika form tersebut disubmit semua, akan dicek ulang nih. Nah, di sini tugas penting kita dalam proses supervisi ini, kita benar-benar memperhatikan nih yang diisi, dokumen yang diserahkan, segala macam, apakah sudah sesuai, sudah valid, sudah benar-benar oke, atau ada yang kurang, atau enggak. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke proses persetujuan atau penolakannya. Lalu setelah itu, ada proses tindak lanjutnya nih. Jadi misalnya setelah kita setuju, harus apa sih? Apakah nasabah harus datang ke cabang lagi, atau udah bisa langsung bertransaksi, atau kalau misalnya kita tolak, apa sih yang harus nasabah atau calon pengguna ini follow up, mungkin dokumennya kurang, atau mungkin butuh sosialisasi lebih lanjut, gitu Bapak Ibu ya. Oke, lalu selanjutnya, memberikan rekomendasi terhadap calon pengguna sistem pembayaran retail. Jadi di sini kita akan fokus kepada nasabah-nasabah potensial. Tapi secara dokumentasi mereka kurang lengkap nih Bapak Ibu. Tapi ketika kita cek sebenarnya nasabah itu bisa nih bergabung mungkin dengan beberapa follow up atau beberapa eskalasi ke atasan atau ke pejabat terkait. Ini bisa kita teruskan, bisa kita terima nasabah tersebut. Tapi tentu saja ada pertimbangan khususnya ya. Misalnya mungkin contoh nasabah ini merupakan suami ibu rumah tangga gitu kan. Tapi dia tidak memiliki NPWP, cuma dia ingin ikut bertransaksi. Nah, seperti itu bisa kita lihat nih apakah NPWP suaminya valid atau tidak ya. Kita akan mintakan dulu NPWP suaminya. Kita akan cek juga mungkin dari sisi penghasilan suaminya seperti apa, apakah memang mencukupi, memadai atau tidak. Jika memang itu semuanya hasil review kita sudah menyatakan oke, nasabah ini bisa kita terima, maka kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya, proses pendaftaran, proses pemberian persetujuan, dan juga proses follow up ke nasabah. Begitu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, silakan Ibu Dita pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih Ibu Dita atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin bantu menjawab dulu? Ya, oke, mungkin Bapak Aditya bisa menjawab. Ya, oke, terima kasih Pak Adit. Benar sekali jawaban dari Bapak Aditya. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan melakukan proses review menyeluruh ya. Jadi nggak cuma ngecek, misalnya ngecek secara tercapil aja, tapi benar-benar kita telusuri nih, karena kan ini terkait dengan sistem pembayaran. Jadi benar-benar harus kita cek, jangan sampai ketika kita sudah terima, nanti malah terjadi proses fraud dan sebagainya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan coba langsung praktek ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu itu lebih paham seperti apa sih proses di tempat kita ini. Oke, jadi mungkin kita bisa bagi jadi 3 kelompok kali Bapak Ibu ya, masing-masing mungkin 3 orang di kelompok tersebut mungkin nanti bisa saling berrole play nih, bertukar peran.
Untuk satu mungkin jadi calon nasabah, satu jadi operator untuk menerima data, satu lagi menjadi supervisor untuk pengecekan datanya. Oke, saya kasih waktu Bapak Ibu kira-kira 10 menit cukup ya Bapak Ibu? Oke, 10 menit kita mulai dari sekarang untuk pelatihannya. Ya, oke. Gimana Bapak Ibu pelatihannya? Udah bisa semua ya? Sudah mahir nih kayak kelihatannya nih. Oke, nextnya saya akan coba menarik kesimpulan nih dari pelatihan kita hari ini bahwa dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa persetujuan atau penolakan bagi calon pengguna ini akan diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi tentu saja akan ada beberapa pengecualian khusus, tapi harus melalui proses review secara menyeluruh ya Bapak Ibu. Oke, lalu untuk evaluasinya mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkelompok lagi seperti tadi. Di situ juga saling menjelaskan cara melakukan supervisi atas pemrosesan permohonan dan juga cara menilai hasil analisis kelayakannya untuk nasabah-nasabah potensial tersebut seperti apa. Oke, saya kasih waktu Bapak Ibu mungkin 5 menit cukup kali ya untuk mendiskusikan terkait evaluasi hasil pelatihan kita pada hari ini. Oke, silakan. Ya, oke. Waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Gimana? Sudah makin paham nih kayaknya nih kan. Tadi sudah coba role play, juga sudah saling membahas evaluasi pelatihan kita hari ini. Nah, satu lagi tugas terakhir Bapak Ibu. Nah, kalau untuk ini mungkin masing-masing aja kali ya. Saya akan coba tanyakan dua atau tiga orang. Jadi kan satu studi kasus nih Bapak Ibu. Ibu Winda ini satu calon pengguna sistem pembayaran nih. Semua syaratnya udah dipenuhi. Tapi NPWP-nya aja nih yang beliau nggak punya karena beliau itu ibu rumah tangga. Nah, untuk kasus ini, apakah Ibu Winda bisa diberikan persetujuan dan mungkin alasannya kenapa? Oke, saya coba tanya ke Ibu Emaliana kali Bu ya. Ibu Emaliana gimana Bu? Oke, sip. Terima kasih Bu Emaliana jawabannya. Dan pendapat lain mungkin saya akan coba tanya ke Bapak Hendri mungkin Pak. Boleh? Ya, oke, sip. Makasih Pak Hendri. Satu lagi mungkin bisa ke Pak Anto kali Pak ya. Oke, Pak Anto bagaimana Pak? Oke, super sekali. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi, sepertinya memang Bapak Ibu udah makin paham nih pelatihan kita hari ini. Dan sepertinya pelatihan hari ini kita cukupkan saja. Karena saya sudah mulai dengan pantun, saya akan juga tutup dengan pantunnya Bapak Ibu. Raja Ampat ada di Papua. Malioboro ada di Yogyakarta. Materi ini sudah disampaikan semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Yongki. Ini adalah penampilan terakhir ya, dari peserta pelatihan kita.